Islam adalah agama Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia. Islam adalah agama penyempurna dari agama-agama yang lain sebelumnya. Islam pula merupakan agama yang paripurna bagi kemanusiaan yang mendorong umat muslim untuk mempelajari, mengamati, memahami, dan merenungkan segala hal dan kejadian yang ada di alam semesta ini. Hal tersebut bermakna bahwa Islam terbuka terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana beribadah dan pengabdian seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, juga melaksanakan amanah sebagai khalifah di muka bumi untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Saya Suhaibah Al-Islamiyah Mustika Bintang. Saya Melda Aulia. Saya Anissa Asila Samara. Dan saya Putri Natasha akan sedikit berbagi kepada teman-teman semua mengenai hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif Islam. Mau tahu kelanjutannya? Simak video ini sampai habis ya. Check it out! Dewasa ini, peradaban manusia sedang berada pada puncak kejayaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa kita sebut sebagai IPTEK. IPTEK menjadi dasar dan fondasi yang menyangga bangunan peradaban modern, yang artinya masa depan suatu bangsa akan banyak ditentukan oleh tingkat penguasaannya terhadap IPTEK sendiri. Lantas, apakah Islam bisa terbuka dengan perkembangan IPTEK? Jawabannya tentu bisa ya teman-teman. Islam sendiri memiliki 3 unsur pokok, yakni iman, ilmu, dan amal. Seperti yang tertuang dalam Quran Surat Ibrahim ayat 24 sampai ayat 25, yang artinya, maka kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Ayat 25. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap muslim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Ayat 26. Ayat di atas menggambarkan bahwa iman, ilmu, dan amal adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Yang pertama yaitu iman, digambarkan dengan akar dari sebuah pohon yang menopang tegaknya ajaran agama Islam. Yang kedua yaitu ilmu, bagaikan batang pohon yang mengeluarkan dahan-dahan dan cabang-cabang ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu amal, ibarat buah yang dihasilkan dari pohon itu yang berupa teknologi dan seni. For your information, Islam juga berperan penting loh dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada yang tahu kota Andalusia? That's right. Kota Andalusia adalah pusat ilmu pengetahuan di masa kejayaan Islam yang telah melahirkan ribuan ilmuwan muslim yang menginspirasi para ilmuwan barat untuk belajar dari kemajuan IPTEK itu sendiri yang dibangun kaum muslimin. Kita pasti sudah tidak asing bukan dengan matematika, salah satu ilmu yang diajarkan di SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Nah, siapa sih tokoh di balik ilmu matematika yang menyenangkan ini? Ada yang tahu nggak teman-teman? Tokoh besar di balik eksisnya ilmu matematika saat ini adalah seorang muslim loh teman-teman, yaitu Al-Khawarizmi, yang menemukan angka 0 dan namanya diabadikan dalam salah satu cabang ilmu matematika, yakni algoritma. Keren banget nggak sih? Nah, lalu ada Ibnu Sina yang menciptakan termometer udara untuk mengukur suhu udara. Temuannya telah dijadikan referensi ilmu kedokteran para pelajar barat. Selanjutnya ada Al-Biruni yang telah melakukan pengamatan terhadap tanaman, sehingga diperoleh kesimpulan kalau bunga memiliki 3, 4, 5, atau 18 helai daun bunga, dan tidak pernah berjumlah 7 atau 9 helai. Dan banyak lagi ilmuwan muslim yang berpengaruh besar terhadap kemajuan IPTEK dunia. Gembilangnya Islam di zaman pertengahan tidak hanya mampu berkompetisi dengan Barat, tetapi Islam juga menjadi kiblat peradaban dunia disebabkan oleh pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang didasarkan atas iman dan takwa. Hal ini meniscayakan seluruh umat Islam, khususnya generasi muda Muslim, untuk mengarahkan potensi diri dalam memahami ayat-ayat Allah, baik yang kauliyah yang berupa Al-Quran dan hadis maupun kauniyah, yakni alam semesta.
Jadi, hakikat penyikapan iptek dalam kehidupan sehari-hari dalam perspektif Islam ialah memanfaatkan perkembangan iptek untuk meningkatkan martabat manusia dan meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah yang kepadanya tunduklah yang ada di alam semesta raya ini.